Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi pagi ini itu tuh ada kebun mini aku di depan rumah, dan tanamannya itu mayoritas bisa dimanfaatkan. Jadi ada beberapa temen yang tanya pengen lihat kebun mini aku. Jadi itu tuh cuma halaman kecil di depan perumahan gitu ya teman-teman. Di depan rumah aku lebih tepatnya. Itu cuma aku tanamin cabe, terus ada kangkung, ada caisim, pokoknya sih cuma sedikit-sedikit aja, tapi alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Dan kali ini tuh aku belum sempet gitu buat bersih-bersih kebun aku, belum aku tata-tatain lagi, jadi itu masih berantakan. Setelah itu di sini aku nganter kakak Dava sekolah. Setelah nganter kakak Dava sekolah, aku tuh mau beli bubur buat anak bayi aku. Jadi kan hari ini tuh aku memang sengaja nggak bikin, jadi aku beli aja ya teman-teman. Satu cupnya itu 3.500, itu bisa untuk makan 2 kali gitu. Nah terus lanjut, setelah beli bubur ini aku ke bidan ya teman-teman. Jadi hari ini tuh hari Jumat, aku bikin vlognya mau imunisasi si anak bayi aku yang IPV. Jadi aku tuh kalau imunisasi di bidan ya teman-teman, bayarnya itu 35.000 saja. Aku nggak imunisasi lengkap gitu, jadi aku cuma imunisasi wajib aja. Terus ada yang komen nih, sebelum aku jawab gitu ya di komenan, aku mau jelasin dulu di sini. Memang kalau imunisasi di posyandu ataupun di puskesmas itu gratis ya teman-teman. Tapi aku tuh males banget buat antrinya karena memang lama banget. Sedangkan kalau di bidan itu kan cepet ya teman-teman. Jadi aku lebih milih buat ngeluarin uang 35.000. Tapi lebih cepet aja gitu ya, daripada aku harus antri lama, karena kan aku harus ngurus kerjaan rumah yang lain, belum lagi harus jemput kakak Dava kayak gitu. Nah setelah imunisasi ini aku sama pak suami itu lagi cari alamat ya teman-teman. Jadi kan beberapa minggu yang lalu itu aku bikin story di Instagram kalau aku tuh lagi beli pisang sakpore gitu ya teman-teman, sate pisang gitu yang jual itu mbah-mbah udah tua banget, dan itu tuh kasihan. Terus ada temen aku di Instagram yang chat gitu ya teman-teman, jadi dia itu mau nitip sedikit rejeki untuk si mbah ini. Berhubung udah 5 hari aku itu nggak ketemu sama mbahnya itu nggak jualan. Akhirnya ini aku sama pak suami itu nyari alamat si mbahnya itu, dan alhamdulillah ketemu ya teman-teman. Keadaannya tuh seperti ini, sampai pak suami itu nggak tega gitu ya teman-teman, dia tuh nggak kuat. Jadi memang kasihan banget. Nah ini si mbahnya itu cuma tinggalnya di gubuk kecil seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku lagi bilang kalau kan aku kemarin tuh bikin story mbah di Instagram aku, terus ada temen aku yang mau berbagi sedikit rezeki buat mbahnya yang dititipin ke aku. Nah semoga ini uangnya itu bisa membantu ya, bisa bermanfaat sama mbahnya. Nah ini udah aku terimain sama mbahnya. Terus mbahnya itu tanya orang mana yang nitip kayak gitu. Aku kurang tahu mbah, cuma dia itu kenal sama aku di dunia sosmed. Terus mbahnya juga tanya rumah aku di mana. Terus aku bilang di Tirto deket kecamatan, aku bilang aja gitu. Memang rumah aku di situ ya teman-teman. Nah ini jualan mbahnya. Nah kalian bisa lihat sendiri nih ya, rumahnya mbahnya itu cuma tidurnya di sini. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau malam banyak nyamuk, belum lagi kalau musim hujan seperti ini. Bener-bener ya Allah, semoga aja mbahnya selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan, dilancarkan segala rezekinya ya. Amin. Jadi aku tuh juga nggak bisa bantu banyak gitu sama mbahnya, pengennya itu ngebantu ya teman-teman, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu, cuma bisa membantu sekedar. Nah terus lanjut, setelah itu sampai rumah ini aku mau bikin menu tersimpel terenak ya teman-teman, simple banget. Ini tuh aku tuh dikasih tempe sama tetangga aku, tapi udah lama banget nggak aku eksekusi karena memang kelupaan.
Terus ini tempenya tuh udah busuk ya teman-teman, udah basi gitu, tapi mau aku olah aja. Jadi ini tuh Pak suami udah bikin bumbu uleknya. Ini cabenya diulek ya, terus kasih bawang merah, bawang putih sama daun bawang itu diiris-iris aja. Terus tempenya itu dipenyetin sama si sambal, kemudian dikasih sama telur. Jadi telurnya ini dikocok, terus dimasukin nanti tempenya. Ibaratnya ini tuh kayak mendol ya teman-teman. Mungkin ada yang bilang kalau ini tuh mendol, sering disebut mendol. Nah ini terus ditambahin garam sama royco ya teman-teman. Kan aku tuh kalau di jamur aku habis, jadi aku pakai royco aja. Terus kalau Pak suami tuh memang paling suka tuh pakai royco. Nah ini untuk bawang merah, bawang putih, daun bawangnya dimasukin aja jadi satu. Setelah itu dikocok-kocok sama si tempenya dimasukin. Jadi asli ini tuh enak banget ya teman-teman, walaupun tempenya udah busuk tapi sedep gitu buat makan. Apalagi ini tuh kalau ditumis pakai kemangi itu juga enak banget ya. Campur kacang panjang sama kemangi itu enak banget. Pokoknya kalau dibuangkan itu mubazir ya teman-teman. Ya memang sih itu memang sudah basi. Tapi ini tuh masih bisa dimakan, apalagi Pak suami tuh lebih suka sama tempe yang udah kelewat gini. Kalau digoreng sih nggak enak, tapi kalau dibikin olahan itu enak. Apalagi kalau daerah Wetan Solo itu biasanya dibikin sambal tumpang ya teman-teman, itu tuh enak banget pokoknya. Terus lanjut, ini aku mau goreng gembus ya teman-teman. Kalau di daerah aku nyebutnya bongkrek, bisa disebut juga dengan gembus, bisa disebut juga dengan tempe menjes. Nah ini aku potong aja ya, kan kemarin aku beli gembus ini 1000 dapat 3. Terus yang satu bijinya itu aku potong jadi 4. Dan juga ini aku punya ayam. Nah ayam ini juga aku lupa ya teman-teman. Jadi pas itu kan aku bikin ungkep ayam, tapi siangnya kakak Dava minta soto, akhirnya aku bikin soto dan itu tuh masih sisa di kulkas, tapi itu nggak basi ya teman-teman. Jadi ini mau aku goreng aja, mau aku goreng tepung tapi bukan yang crispy gitu. Jadi aku bikin adonannya kayak buat adonan goreng tempe gitu ya teman-teman. Terus ayamnya itu aku masukin ke tepungnya lalu digoreng. Nah ini tuh enak banget ya, walaupun bukan ayam crispy itu, tapi enak banget karena memang dulu Pak suami tuh punya langganan gitu ya teman-teman, langganan nasi goreng capcay gitu, dan disitu tuh juga menyediakan ceker sama kepala yang digoreng seperti ini. Jadi bukan kriuk-kriuk yang ala-ala KFC KW itu ya teman-teman, tapi pakainya kayak gini. Dan ini tuh asli enak banget, dimakan pakai saus aja itu udah enak banget. Nah dan hasilnya tuh seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan aku tuh udah goreng bongkrek ya teman-teman. Si bongkrek, si gembus itu udah aku goreng, dan terakhir ini aku goreng tempe busuknya. Jadi ini tuh terakhir karena ini kan pedes banget dan nggak mungkin kakak Dava itu makan ini ya teman-teman. Kalau buat kalian yang suka ini bisa ditiru, tapi kalau yang menurut kalian ini udah basi, udah layaknya dibuang, itu dibuang aja, nggak usah diikutin. Alhamdulillah menu aku hari ini udah jadi. Ini tuh semua goreng-gorengan ya teman-teman. Dan aku tuh mau ngelalap, ini lalap kemanginya ambil dari depan rumah. Itu pepaya juga ada sisaan, udah lama di kulkas, baru aku kupasin sekarang. Berhubung aku males, jadi aku mau pakainya sambal Aceh aja ya teman-teman. Nah ini mau tag foto, jadi aku tatain dulu. Jadi begini ya teman-teman kerempongannya saat ngevlog. Nah ini aku ada sambal capli gitu ya teman-teman. Dak itu khas Aceh, karena aku males nyambel jadi aku mau pakai sambal itu aja. Dan selain buat sambal itu juga bisa buat masak gitu. Setelah itu ini sorean harinya aku mau bikin menu MPASI untuk anak bayi aku. Jadi aku tuh kalau bikin gini ya teman-teman, nggak tahu kalau teman-teman berbeda itu ya jangan disamakan, karena versi aku seperti ini. Kali ini aku bikinnya cuma pakai nasi, terus labu siam, aku kasih wortel sama ayam ya teman-teman. Kemudian terakhiran aku kasih minyak zaitun gitu, kasih evo. Terus kan ada yang bilang nih, Mbak sebenarnya nasi dulu baru deh itu si sayurannya. Kalau nasinya udah lembek baru sayurannya dimasukin. Ya bener ya teman-teman, mungkin seperti itu benar, tapi aku tuh kesusahan buat nyarinya. Terus ada juga yang komen,
Mbak, kalau bikin MPASI itu coba deh lihat Instagramnya dokter Tan siapa itu ya, aku lupa, kurang paham juga. Jangan di blender, dihalusin aja. Kadang tuh aku disaring, kadang juga aku blender ya teman-teman, karena aku kan juga ngejar waktu gitu. Kalian pasti tahu lah gimana repotnya gitu ya kalau anak nggak bisa ditinggal. Terus setelah itu lanjut, ini kakak Dava tuh mau unboxing mainan ya teman-teman. Jadi kemarin pas ke Indomaret tuh pengen mainan jam Bima S gitu, ternyata harganya tuh mahal banget di Indomaret tuh 100.000. Akhirnya aku carikan di Shopee aja, dapat harga 40 ribuan gitu. Dan ini kakak Dava mau unboxing dulu. Dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.